Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang editing objek di Blender. Editing objek ini maksudnya adalah kita membentuk si objek ini atau suatu objek menjadi bentuk sesuai yang kita inginkan. Seperti itu. Oke. Langkah pertama untuk editing objek di sini adalah kita pertama-tama harus masuk ke edit mode. Tapi sebelumnya pastikan suatu objek yang kita akan edit itu terseleksi atau sudah terseleksi seperti ini ya. Dan bagaimana cara masuk ke edit mode? Di sini di pojok kiri atas ada objek mode ini. Nah, atau modenya, mode si objek ini pada defaultnya dia masih objek mode ya, ini statusnya seperti itu. Dan jika kita klik di sini akan muncul pop-up-nya yang berisi berbagai opsi. Dan salah satunya adalah edit mode. Nah, jika kita klik si edit modenya, dia akan berubah di sini dan tampilannya juga akan berubah khususnya untuk samping kiri, tab yang samping kiri dan juga si objek ini. Nah, kita bandingkan dengan sebelumnya untuk yang objek mode. Nah, berbeda. Nah, seperti itu ya. Dan untuk shortcut di keyboardnya bisa menggunakan tab. Ya, kalian bisa lihat di sini menggunakan tab untuk masuk ke edit mode. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara kita membentuknya? Oke, di sini saya akan memberikan suatu contoh ya, atau begini. Sebentar. Di sini saya akan merubah bentuk si kotak ini menjadi seperti ini ya. Bentar. Oh ya, sebelumnya saya akan memaparkan dulu. Di sini ada 3 aspek yang bisa diedit ya. Yang pertama adalah sudutnya, atau di bahasa di Blendernya sendiri disebut dengan vertex. Kemudian ada garisnya. Nah, jika kalian lihat di sini ada 3 mode ya. Di sini ada mode vertex. Nah, yang ini adalah sudutnya dan yang ini adalah untuk garisnya atau edge-nya. Jika kita seleksi, nah dia yang tadi itu kan dia hanya bisa menseleksi sudutnya seperti ini, dan dia tidak bisa menseleksi garis ini ya, ataupun garis yang manapun karena modenya masih di vertex mode. Kalau kita pindah ataupun kita klik, dia seleksinya menjadi berubah. Maksudnya dia tidak menseleksi sudut-sudut lagi ya, melainkan dia menseleksi garis-garis di objek ini. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah face. Face ini adalah bidang ini ya objeknya. Nah, dan dia dibatasi oleh si garis tadi. Nah, oke, di sini ada 3 mode yang umumnya kita bisa edit. Nah, seperti itu. Lantas bagaimana cara kita mengubahnya? Nah, sama seperti video sebelumnya, kita bisa melakukan ketiga eksekusi ini. Maksudnya eksekusi dari transformasi, yaitu move, rotate, dan juga scale. Nah, bagaimana maksudnya? Ya ini saya contohkan yang move dulu ya. Nah, di sini kita seleksi dulu. Misalkan saya ingin membuat si bidang ini ya, si bidang ini turun ke bawah seperti itu. Maksudnya seperti ini lah. Nah, kita tarik. Nah, maka dia akan ketarik seperti ini. Ini juga berlaku untuk rotasi. Nah, seperti itu, maupun skala. Sebentar, saya undo dulu.
Nah, seperti ini untuk skalanya ya. Nah, dan dari sini kita bisa menyimpulkan objek kotak yang tadi itu berubah menjadi seperti ini ya, prisma terbalik. Prisma bukan kayaknya. Oke. Bentar, saya kembalikan dulu atau saya add objek dulu. Oke, by the way di sini untuk menghapus objek kita bisa menggunakan klik kanan delete. Nah, di sini atau bisa menekan tombol X atau keyboard X. Nah, seperti itu. Atau X di sini delete, sama saja. Dan kita akan meng-add lagi si objek yang tadi. Oke, di sini saya akan, untuk lebih gampangnya saya akan mencontohkan, akan membuat satu bidang yang sederhana atau satu benda yang sederhana. Anggap saya akan membuat meja ya, meja. Nah, jadi kalian bisa melihat step-step yang saya lakukan, khususnya untuk apa saja yang saya tekan mouse ataupun keyboard di samping sini. Sangat serambi saya menjelaskan juga ya. Oke, kita akan masuk ke edit mode. Di sini saya akan mulai untuk membuat si meja ini ya. Pertama dia ukurannya misalnya segini lah, ataupun dia agak persegi panjang seperti ini. Nah, ini kan dia sudah berubah menjadi persegi panjang. Nah, seperti itu bahasa kasarnya. Kemudian untuk kakinya sebenarnya ada beberapa cara sih. Yang pertama kita bisa meng-add objek lagi untuk si kaki mejanya ini ya. Nah, seperti yang kemarin kita bisa men-scale dia, scale ke semua arahnya. Kemudian kita pindahkan. Nah, ini dia ya. Untuk salah satu fungsi dari si orthographic view di video saya yang sebelumnya, mungkinan di part 1 ya, seperti itu. Untuk ortografik di sini sangat berfungsi untuk ini ya, mensimetriskan antara contohnya si kaki dan si mejanya. Nah, seperti itu. Jika kita menggunakan perspektif, dia belum tentu simetris karena belum akurat lurus atau tidaknya ya. Oleh sebab itu kita menggunakan ortografik dengan cara mengubah si view-nya menjadi ortografik dengan menggunakan tombol numpad 5 pada keyboard. Nah, setelah user ortografik kita bisa tekan si Z di sumbu kanan ini, atau bisa sih sebenarnya di apa ya, ketika masih aktif si perspektif dan kita tekan si sumbu Z, maka dia akan otomatis menjadi ortografik seperti ini. Dan kita sesuaikan dengan tempatnya seperti ini. Nah, kemungkinan di sini ya kayaknya. Kita scale sedikit. Waduh, mana tadi? Ulang. Kita scale sedikit. Iya, seperti ini. Dan mungkin seperti ini tingginya. Nah, dan untuk mengedit si objek sama saja seperti yang tadi. Dan kita seleksi face-nya ya. Face-nya. Nah, ini teman-teman perlu diperhatikan untuk seleksinya. Khusus untuk di object mode, ketika kita menseleksi ataupun di face mode ya, face atau bidangnya, ini kan edges, vertex dan face, pastikan harus terseleksi ininya ya, apa namanya, satu saja bidang yang akan diedit ya, jangan sampai semuanya, misalkan seperti ini, dan kita akan menaikkan
Jadi semuanya ikut naik seperti itu. Dan ngomong-ngomong, untuk seleksi semua, kita tidak perlu untuk menseleksi satu persatu. Kita bisa menggunakan shortcut A. Nah, jadi semua bisa terseleksi. Ataupun misal kita ingin menyeleksi hanya 2 bagian atau 3 bagian face-nya, kita bisa menahan shift. Ini shift-nya ditahan ya, sambil diklik. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia terseleksi hanya 3 face ini saja. Dan bagaimana untuk mendeselect-nya? Kita bisa tekan shift lagi dan mengklik, atau bisa menekan tombol keyboard Alt A seperti itu, atau bisa sih double A. Nah, seperti ini, double A. Kita lanjutkan untuk membentuk mejanya. Si kakinya ini kita tarik. Nah, kita select face yang di atas, kita tarik. Nah, seperti ini, maka akan jadi kaki meja. Kayaknya ini kebesaran kakinya, nggak apa-apa lah. Dan kemudian kita perlu 3 kaki lagi. Sebenarnya kita tidak perlu meng-add si kotak atau objek lagi dan kemudian melakukan hal yang sama kepada atau seperti halnya objek yang ini ya. Sebenarnya kita bisa menduplikasi ataupun mengcopy paste si objek ini dengan cara di sini ada tidak. Nah, sini ini ada duplicate object atau shortcutnya Shift D. Nah, ini bisa lihat shortcutnya ya. Nah, Shift D. Ketika kita sudah klik Shift D, maka akan seperti ini. Nah, dia menjadi 2. Dan di sini kita akan sebentar, mengarahkan ke sana dulu ya. Nah, ini kan objeknya dia menjadi free move ya, maksudnya dia bergerak bebas. Jadi kita tidak tahu arah yang simetris dengan kakinya yang satu ini. Nah, bagaimana caranya? Bentar, saya ulang lagi. Ada 2 cara, ataupun salah satu 2 dari beberapa cara yang akan saya tunjukkan. Pertama, kita pindah ke sumbu Z. Nah, seperti ini. Dia akan menjadi ortografik. Kita klik kanan, duplicate, dan kita pindahkan. Tapi di sini modenya masih free move ya. Jadi meskipun dia simetris dari atas, ataupun ya seperti itu, simetris dari sini. Nah, ketika kita lihat dari sini, kurang simetris. Jadi bagaimana caranya? Cara yang tepat sih, khususnya untuk mensimetriskan dia ke kaki yang lainnya, kita menggunakan ini ya, seperti pada video sebelumnya di materi move ataupun pembahasan tentang transform object. Kita duplikat dulu Shift D. Nah, kemudian ini kita menekan salah satu dari indikasi sumbu ini ya, sumbu ketiga sumbu ini maksud saya, antara X, Y, dan Z. Nah, di sini kan kita akan menggerakkan ke sini, ke sumbu Y ya. Berarti kita harus menekan tombol Y, keyboard Y seperti itu. Nah, di sini baru dia bisa simetris dengan si kakinya yang satunya. Gitu. Nah, simetris kan? Oke. Kemudian kita perlu 2 kaki lagi ke sananya. Kita bisa tahan shift dan klik ini. Klik objek yang satu yang akan di copy lagi. Nah, jadinya 2 objek yang terseleksi. Di sini ngomong-ngomong, 2 terseleksi ini mempunyai sedikit warna yang berbeda. Di sini dia agak ke oren kemerah-merahan seperti ini ya. Dan di sini adalah oren seperti biasa kita menseleksi objek. Jadi
kita bisa duplikat lagi. Saya menggunakan shortcutnya Shift D. Nah, dan kita akan menggerakkan ke sana. Nah, kita lihat di sini sumbu apa? Sumbu X. Nah, jadinya kita tekan X. Nah, seperti ini. Selaraskan. Nah, ini baru bisa dikatakan simetris. Kita diselect semua. Nah, seperti itu. Yap. Oke, mungkin sekian dulu untuk pembahasan kali ini mengenai edit objek. Sebenarnya masih ada lagi sih, cuman nanti sajalah di part selanjutnya saya akan membuatnya atau membahas lebih dalam lagi mengenai si edit objek ini ya. Oke.